hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Bu Nanda. Kemana Nanda? Ini sakit. Sakit apa? Sakit panas Bu, katanya tipes. Semoga cepat sembuh ya. Iya, amin. Kalau temannya sakit, gimana? Didoakan. Ya, cepat jangan lupa. sembuh. Iya, kan tetangga kamu nanti ditunggu ya sebelum sekolah. Iya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Salah satu atau ketua kelasnya bisa memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Iya Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Pancasila. Pancasila. Ya. Pancasila. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kita dapat menyebutkan bunyi sila-sila Pancasila secara urut dan benar. Yang kedua, kita bisa menjelaskan makna sila Pancasila dengan bahasa sederhana. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di rumah. Kemudian kita juga dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di sekolah. Kemudian menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai bentuk pengalaman Pancasila, serta nantinya kita dapat membuat karya sederhana tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Nah, Pancasila itu ada berapa anak-anak? 5. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada yang tahu Pancasila itu apa? Tahu Bu? Apa? Jadi Pancasila itu adalah di dalamnya itu ada lambang-lambangnya atau simbol-simbolnya Bu. Iya betul. Ada yang tahu lagi? Saya. Iya apa? Pancasila itu dasar negara Indonesia. Iya Bu. betul. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi panduan moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah, penerapan nilai-nilai Pancasila itu sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, kemudian adil, dan bermartabat. Jadi, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu harus terus ditanamkan dan dikembangkan, khususnya di tengah tantangan zaman yang terus berubah saat ini. Nah, jadi Pancasila itu seperti yang dikatakan tadi merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya yaitu panca berarti apa? 5. Dan sila yang berarti prinsip atau azas.
Dengan demikian Pancasila itu berarti 5 prinsip. ya, jadi Pancasila itu berarti 5 prinsip dasar. Nah, mengapa Pancasila itu dapat menjadi pemersatu bangsa? Ada yang tahu? Saya. Ya, apa? Karena Pancasila itu menjadi simbol pedoman dalam berperilaku. Ya, betul. Ada yang tahu lagi? Sama, Bu. Ya. Tiruti. Kamu? Tahu. Oh, enggak tahu. Iya, jadi mengapa kok Pancasila itu menjadi pemersatu bangsa? Yaitu karena Pancasila itu menjadi pedoman seperti yang dikatakan teman kamu tadi dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pancasila itu sebagai dasar negara yang sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keberapa? Berapa ya? 5? 4. Ya, keempat. Jadi yang telah tertuang pada alinea keempat. Kemudian setiap sila dalam Pancasila itu mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke makna-makna dan simbol nilai-nilai Pancasila, kita ice breaking dulu ya agar kalian lebih semangat. Siap Bu, mau. Nah, didengarkan dulu ya. Keras Bu. Pertama itu bintang, Simbol simbol kedua itu rantai, simbol sila ketiga itu pohon beringin, simbol sila keempat pelengkap benteng. kelima itu apa? Apa? Simbol sila kelima itu apa? Apa? Itu padi dan kapas, simbol kelima simbol Pancasila. Jadi yang sila pertama tadi apa anak-anak? Bintang. Ya, ada yang tahu artinya? Tidak tahu. Tidak tahu, ya biar ibu jelaskan ya. Nah, jadi sila ke-1 itu lambangnya apa? Bintang yang berbunyi. Tuhan yang Maha Esa. Jadi artinya itu pengakuan dan keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta yang tunggal, yang menjadi sumber segala kebaikan dan kebenaran. Makna ini juga mencangkup kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Nah, ada yang tahu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Menghargai agama orang lain, Bu. Iya betul, ada lagi apa? Doa. Iya betul, berdoa sebelum makan, kemudian berdoa sebelum belajar. Nah, yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Ya betul, jadi sikap hidup yang didasarkan pada kesadaran moral dan hati nurani, menghargai harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang setara, menjunjung tinggi prinsip keadilan, bersikap sopan, menghormati hak dan kewajiban sesama manusia, serta bertindak tidak membeda-bedakan baik suku, agama, ras maupun budaya. Jadi penerapan sehari-hari itu apa sebagai contohnya? Kalau di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah? Tidak membedakan teman yang dari suku lain. Iya betul, jadi iya betul, kita itu tidak boleh membeda-bedakan suku, ras maupun budaya. Jika ada yang teman berbeda agama, suku, ras dan budaya, itu kita tidak boleh Membeda-bedakan. ya, dan tidak boleh mengejeknya. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Betul, jadi untuk menerima dan menyatukan keberagaman masyarakat, suku, agama, ras maupun budaya tadi itu di sini itu dalam suatu wadah keutuhan bangsa dan wilayah demi mencapai tujuan bersama, yaitu kehidupan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Jadi sebagai contohnya apa kalau di lingkungan sekolah maupun rumah? Ayo. Apa?
menghargai pendapat teman. Betul apa salah? Betul. Salah. Oh, Jadi apa yang betul? membantu teman. Dia membantu teman, kemudian menolong sesama teman. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang dilambangkan oleh apa, Novi? Apa? Kepala banteng. Ya betul, jadi kedaulatan tertinggi itu ada pada rakyat dan kekuasaan dijalankan secara bijaksana melalui musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama demi mufakat. Jadi contohnya kalau di sekolah apa? Itu Bu, pemilihan ketua kelas. Ya, pemilihan ketua kelas gimana? Itu pakai itu Bu, apa namanya Bu? Voting. Voting. Iya. Iya. Jadi kalau ada pemilihan ketua kelas, di kelas itu harus musyawarah dulu. Kita tanya dia mau atau tidak. Tidak boleh langsung menunjuk begitu saja ya, demi mencapai tujuan bersama. Yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh. Ya betul, jadi tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera di mana setiap individu itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Siapa yang tahu contohnya di lingkungan sekolah? Apa? Atau Memberi- sama teman? Apa ya? Memberi makanan kepada teman Bu yang membutuhkan. Iya betul, itu boleh. Dan ketika kita memiliki contoh roti ya, kita memotongnya harus sama adil dan sama rata. Iya betul. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Di sini ada kotak aksi Pancasila. Nah di sini kan ada kantong penerapan Pancasila. Siapa yang mau maju? Iya silakan. Salah satu ya. Ya. Nah, cara mainnya itu seperti ini ya. Di sini kan ada kartu, Ibu ada. Nanti kalian memilih salah satu kartu dan kalian menjawabnya dan menaruh sesuai dengan sila yang ada ya. Satu saja. Bersikap sopan dan menghargai orang lain. Itu ke wah. Iya, jadi betul. Ye, tepuk tangan. Siapa yang mau maju lagi? Saya. Nah, seperti biasa kalau yang betul mendapat bintang. Jadi Zinda mendapat Bintang. Saya Bu. Ya, baca dulu ya. Satu saja yang ngambilnya. Yuk ini aja Bu. Oh ya, boleh. Ketua kelas memilih ketua kelas dengan jujur itu mencerminkan sila yang keempat Bu. Betul. Betul apa salah? Betul. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Novi. Novi mendapat tambahan satu bintang. Kerjasama dalam kegiatan bersama. Nomor 4. Betul apa salah? Video. Betul apa salah? Salah. 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 Jadi dia tidak mendapat bintang. Iya. Nanti ada permainan lagi kak. Silakan duduk. Tadi dia mengejekku Bu. Iya, kamunya mengecek ya. Sesuai dengan. Aduh. Nggak apa-apa, nanti masih ada lagi. Ya. Nah, di sini ada lagi, nggak apa-apa. Di sini ada mencocokkan simbol Pancasila. Siapa yang mau maju? Iya, dia dulu ya. Dulu. Ya. Mau juga. Iya. Salah. Salah apa betul? Betul. Salah apa betul? Betul. Tuan beringin. Jadi Lia mendapatkan Bintang satu Betul, saja. saya. Satu ya, silakan maju. Saya mau 2 ya Bu. Iya. Tapi tetap satu bintang ya. Ya.
Bentar, aku salah. Ya. Jadi betul apa salah? Betul. Jadi Novi mendapat tambahan 1 bintang. Yeay, sekarang Winda. Boleh nakal. Tidak boleh nakal ya sama temennya. Belum diam, hai. Udah. Ya betul. Yeay. Jadi Winda hari ini mendapat 2 bintang. Yeay. Jadi sekarang ada video, nanti kalian simak ya. Nanti kalian harus menjawab soal. Oke? Oke. Garuda Pancasila adalah orang Kelihatan? Kelihatan. mewakili ideologi nasional kita. Sila pertama mengajarkan kita untuk percaya pada Tuhan dan menghormati perbedaan agama. Contohnya, berdoa sebelum makan dan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Here, take my hand. Are you alright now? Membantu teman yang terjatuh dan berbagi makanan kepada teman merupakan contoh penerapan Pancasila sila kedua. Sila ketiga mengajarkan kita untuk bersatu walaupun berbeda. Kita harus saling menghargai perbedaan dan tetap rukun sebagai bangsa Indonesia. Sila keempat mengajarkan kita untuk mengambil keputusan dengan musyawarah. Contohnya, berdiskusi bersama sebelum menentukan pilihan. Sila kelima mengajarkan kita untuk bersikap adil. Misalnya, berbagi tugas dengan teman dan tidak dikasih. Nah, dari video ini kalian sudah paham apa belum? Sudah. Contoh-contoh penerapan Pancasila. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi di situ kan ada kartu soal. Di dalam setiap kantong itu ada berisi tentang soal-soal pendek tentang penerapan Pancasila. Sekarang siapa yang mau menjawab? Ya, silakan maju satu-satu dulu ya. Cara mainnya kalian harus melempar dadu seperti ini. Kalau kalian mendapatkan lambang Garuda, kalian bebas memilih sila berapa saja. Kalau sesuai dengan lambang-lambang Pancasila, kalian harus mengambil sesuai lambangnya ya. Nah, jadi kamu bebas memilih ya. Silakan mengocok dadunya dulu. Ini. Ya, sila pertama. Ini kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya, betul. Jadi Kak Brenda mendapat 1 bintang. Iya, kalian satu-satu yuk. Ya. Padi dan Kapa, silakan. Semua orang memiliki hak yang sama. Iya. Betul. Tepuk tangan untuk Delia. Saya sudah. Ya. Beringin, Bu. Yang ketiga, yuk. Anda sebagai bangsa Indonesia. Betul apa salah? Betul. Betul apa salah? Betul apa salah, teman-teman? Bangga sebagai bangsa titik-titik Indonesia. Betul. Betul, ya. Tepuk tangan. Jadi hari ini Senda mendapat berapa bintang? 3. Lia 3. 2. Novi 3. Jadi kalian kumpulkan bintang. Kalau mendapat 10 bintang besok bilang ke ibu ya. Iya. Bu. Dari pembelajaran hari ini siapa yang dapat menyimpulkan? Siapa? Ayo nanti dapat tambahan bintang. Iya, silakan. Jadi hari ini kita belajar makna simbol Pancasila Ya, terus? sama penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Jadi yang dikatakan teman kamu betul. Dan sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila itu tidak hanya menjadi sebagai landasan hukum saja, tetapi juga menjadi panduan etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap warga negara itu, terutama generasi muda seperti kalian, itu harus bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. iya dan rukun. Jadi sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, silakan salah satu memimpin doa. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.